Halo, selamat pagi. Mari kita langsung mulai aja. Let's go, let's go. Semoga sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Dulu. Oke. Eh, kok gak ada suara? Oke, kita mulai ya. Hmm, kita, saya itu dulu ya. Saya review minggu lalu ya, biar 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 keinget lagi ya. Kita lihat yang Huffman ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Hmm, tunggu. Huffman itu masih ingat kan? Pokoknya teorinya adalah kalau probabilitasnya lebih tinggi, maka panjang simbolnya akan lebih panjang gitu kan. Terus dua keyword yang paling probabilitasnya paling rendah, dia pasti punya panjang yang sama gitu. Dan bentuknya identik kecuali digit terakhir gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya buat kalian buat ngecek kalau nanti bisa ngerjain tugas atau ngerjain soal. Kalau hasilnya kayak gitu tuh mencurigakan, berarti kenapa gitu, salah ngitung atau gimana. Oke, terus Human coding tuh ada dua cara. Bisa pakai eh pakai diagram panah, bisa pakai pohon kan. Nah, dan setiapnya ada asumsinya. Kalau pakai diagram panah, dia secara descending dari atas ke bawah. Jadi maksudnya probabilitasnya tuh dari paling besar ke bawah gitu ya. Diagram panah itu berarti kan bentuknya gini, kayak lomba-lomba gitu kan. Terus nanti gitu dan gitu ya, kayak kompetisi gitu ya. Nah, jadi diurutin nih dari atas sampai bawah tuh descending nih dari besar ke kecil gitu. Secara probabilitas. Kalau probabilitas yang sama, disort lagi berdasarkan simbolnya. Misalnya A sama B gedean mana gitu. Gitu ya. Oke, PR kan udah dikerjain. Simbol baru diletakkan di bawah simbol lama. Yang menang itu di atas dikasih bit 1, yang kalah itu di bawah dikasih bit 0. Gitu aja biar inget gitu ya. Jadi atas itu yang di atas itu 1, yang di bawah itu kosong, selalu gitu. Dah, itu ya diagram panah. Kalau pakai pohon kebalikannya. Aturannya adalah ascending. Terus dari kiri ke kanan. Jadi kalau saya dia pakai pohon gini, gitu ya, itu. Nah, ascending nih, gitu dari kiri ke kanan. Jadi urutannya tuh dari kecil ke besar, probabilitasnya yang besar tuh di kanan. Simbol baru diletakkan kalau tadi di bawah, ini di sebelah kiri. Jadi kalau ada simbol baru taruh di sebelah kiri. Terus pembentukannya tuh dari daun ya. Ingat ya, dari daun loh. Jadi kalian bikin dulu daunnya, baru naik ke atas gitu. Bukan dari atas ke bawah, ya. Nah, anak yang kiri itu dianggap yang karena dia kecil kan, karena ascending kan. Nah, yang kecil tuh yang kalah. Kiri itu dikasih 0, kanan tuh dikasih 1. Udah gitu aja, inget-inget. Bu, kalau yang cara dua untuk yang pohon, untuk yang diagram eh tanah, kan ada dua cara. Itu terserah kalian. Mana yang paling make sense aja. Kalau saya lebih suka yang lebih detail yang pertama gitu. Gitu ya. Dah, udah ya. Sampai situ udah oke. Bisa lah ya. Terus ini lagi. Oke, sekarang average length, entropi, redundansi, efisiensi, sama variansi. Ingat kan? Ada rumusnya. Rata-rata panjang, terus entropi. Entropi itu ada rumusnya juga. Nih. Jadi dari average length itu ada rumusnya, entropi juga ada negatifnya. Karena kan dia berhubungan dengan kemunculan dari simbolnya terhadap representasi basis 2 gitu ya. Jadi makanya ada lognya. Nah, redundansi mewakili apa? Mewakili angka di mana jangan lupa nyatet ya, nanti tugas dikumpulin. Redundansi itu artinya apakah ada simbol yang berulang nih untuk mewakili data-data yang ada di dalam entropi ini. Jadi kalian tuh jangan ngebayangin eh, kode ini ya, kode ini. Oh, aku nggak bisa sih. Kode ini itu tuh hanya berlaku untuk simbol yang terkait gitu, bukan untuk seluruh dunia simbol gitu, ya.
Jadi spesifik untuk ya si simbol ini dengan probabilitas ini. Jadi tabel ini tuh emang spesifik gitu untuk si kemunculan data ini gitu. Nah, redundansi itu apakah untuk entropi si data ini, informasi yang ada ini terjadikah kelebihan simbol gitu. Jadi kayak dia lebih berlebihan nggak ya, efisien nggak ya gitu. Makanya disebutnya apakah lebih banyak dari entropi atau berapa. Tapi sebenarnya gini aja tuh udah bagus gitu. Oke, kalau ada pertanyaan misalnya boleh. Saya coba menjelaskannya dengan kata yang berbeda supaya mungkin lebih jelas gitu ya. Nah, kalau efisiensi berarti kan melihat apakah untuk entropi ini average life-nya tuh sudah memadai, artinya sudah baik, apakah sudah efisien. Efisien tuh artinya seoptimal mungkin. Jadi kayak misalnya gini, gue pengen jualan mie gacoan nih misalnya, 10 porsi gitu. Nah, terus kalian belanja tuh, beli bahan-bahan segala macam dengan average life itu gitu ya. Entropinya tuh mau jual 10 gitu. Nah, apakah nanti misalnya bersisa atau ada barang yang kelebihan beli gitu kan, redundansi tuh. Kelebihan beli atau kebanyakan menu lah, pokoknya kayak gitu. Nah, itu kan gak efisien. Yang efisien tuh adalah misalnya gini, kalian mau jualan mie gacoan 10 porsi nih. Terus beli bahan-bahannya kan kalian sebenarnya 10 porsi, gue pokoknya mau jual 10 porsi. Kalau misalnya baru jualan kan juga dikira-kira kan. Terus nanti pas udah 10 porsi, ternyata misalnya ayam suwirnya masih banyak nih. Misalnya terus basi misalnya, nggak bisa dipakai buat besok. Itu kan nggak efisien. Gitulah pokoknya. Dah ya, itu ya efisiensi itu itu. Secara umum pasti gitu. Variansi itu adalah seberapa banyak, boleh sih dibilang seberapa banyak variasi gitu. Varians itu sebenarnya perbedaan ya, apa ya? Pergerakan lah gitu. Selisih deh gitu. Makanya kalian lihat ya. Di sini kan dia cek ya. Dia selalu cek ada selisih kan. Itu dikaliin sama probabilitasnya. Jadi dia tuh selalu mengecek probabilitas suatu simbol itu di apa dicek dengan apa namanya ini ya kemunculan sama rata-rata bit simbolnya itu tuh berapa gitu. Jadi seberapa variansnya maunya kita kecil gitu. Jadi jangan yang sama kan kayak misalnya gini. Kalian misalnya punya kelas ya. Tapi kalau kelas deh, kelas. Kita nggak mau anaknya terlalu macam-macam gitu. Jadi kalau bisa tipenya tuh ya jangan terlalu bervariasi, susah mengakomodasinya gitu. Nah makanya kan juga kalau pemilu partai juga kan nggak boleh terlalu banyak, itu variannya banyak tuh. Pusing, misalnya satu punya poin ini poinnya, satu nggak punya. Jadi kan kadang-kadang yang dilihat tuh partai besar aja gitu, karena secara umum apa nih yang mesti dilihat. Nah variansi itu gitu. Variasi data yang ada gitu ya. Udah ya, sampai situ oke nggak? Wolfman oke ya? Soalnya ini kita nanti mau masuk ke gulung nih, itu beda lagi. Oke, Izin nanya, Bu. boleh Sol, nanya Sol. Kalau sebenarnya kalau kan kan ada dua Hoffman tuh ada dua coba carinya pohon biner sama yang diagram panah. Kalau emang harusnya sama atau emang Harus sebenarnya sama, wajar nggak sih kalau maksudnya harus kan sama Sol, bentuk sama, Bu. harus. Jadi kalau Axel bikin terus gak sama, kenapa gitu? Hmm. Karena logiknya tuh sebenarnya dia sama aja, mereka tuh diurutkan, dibandingin, terus dikasih kode kan. Cuman representasinya aja yang beda, yang satu ke kanan, yang saya Oke. satu horizontal, yang satu vertikal, yang satu dari. eh, tapi perhatiin deh, Sol. Ini kan juga kalau yang ini kan diagram panah itu kan juga sebenarnya ini kayak pohon kan. Ini kan juga Iya. dari daun gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Cuman Hmm. arrangement aja beda kayak sorting gitu. Misalnya, Bu, saya sorting pakai quick sort sama merge sort gitu. Hasilnya masih sama nggak? Ya masih sama lah, orang datanya sama. Gitu kan. Cuman caranya beda. Misalnya bubble sort mah dipilih dulu nih yang kecil naik ke atas atau yang besar naik ke atas gitu kan. Kalau merge di Oke. merge dulu gitu jadi harus sama. Makanya kalau misalnya nanti di ujian kita ngerjain terus nggak sama itu harus dicek yang mana yang salah gitu. Oke. Apalagi Sol? Paling segitu dulu. Benar. Oke.
Nah, jadi triknya kalian kerjain satu ya, yang kalian merasa paling jago gitu. Gue kayaknya lebih yakin sama ini. Kerjain satu, pastiin ini bener. Baru kerjain yang satunya lagi gitu. Dan ini harus sama kalau di Huffman. Itu harusnya sama. Karena ya itu yang walaupun yang satu ascending satu descending, mereka tuh metodologinya sama. Eh, kayak nge-sort lah, kayak nge-sort. Ya bilang kan, kayak nge-sort bilang hasilnya harus sama. Kayak oke oke. Sip, thank you pertanyaannya so. Udah ya sampai situ udah oke. Udah dari pertanyaan Axel juga kita tahu kan, berarti harus aman. Nah, terus sekarang ada yang namanya minimum variance. Ingat nggak minimum variance itu gunanya apa? Kan tadi kan kita ngomongin variance kan. Ini kalau variance terlalu banyak tuh susah gitu. Kita itu sama kayak kalian saya machine learning nih. Kalian mau clustering kayak warna deh atau clustering deh, clustering. Misalnya kalian mau clustering eh, pelanggan. Pelanggan kalian tuh ada yang gimana? Paling gampang tuh kan bisanya ya dilihat aja kayak misalnya ada yang kaya tapi boros, ada yang kaya tapi hemat, ada yang miskin boros, miskin hemat gitu. 4 aja cukup gitu. Tambahin 5 yang biasa-biasa gitu. Kalau terlalu banyak kayak misalnya yang kaya, boros, eh lagi nyicil KPR, gitulah. Ada gitu-gitunya kan jadi kebanyakan data gitu. Itu tuh selalu dimanapun ya, di engineering, di science, dimanapun. Itu kalau udah terlalu banyak variabel, nah itu tuh menyulitkan komputasi dan dia akan pemodelannya tuh jadi istilahnya apa ya? Nggak konvergen gitu. Jadi kalau di machine learning ya atau apa tuh kan kita bisa bisa bikin atau apapun deh data gitu kan kita bisa bisa representasi misalnya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi udah nggak bisa digambar gitu ya, 5 dimensi. Nah itu kan tambah banyak dimensinya makin nggak bisa digambarkan kan, makin kompleks gitu. Padahal sebenarnya bisa dikecilin lagi tuh supaya udah deh 2 dimensi aja udah bisa kok di dilihat yang paling signifikan. Nah ini juga gitu kira-kira. Nah, si minimum variance human coding itu tuh maunya variasi code words-nya. Bu, variasi itu gimana sih? Jenis jenis kodenya atau apanya sih, Bu? Nih. Variasi itu di sini maksudnya apa gitu? Kalau di dalam konteks ini adalah panjangnya. Jadi kalau panjangnya dia terlalu macam-macam, kayak saya ada yang 1 bit, ada yang 3 bit, ada yang 7 bit, ada yang 18 bit. Nah, itu tuh udah nggak efisien tuh gitu. Ngapain gitu? Kayak kalian punya jualan terus punya wadah buat 1 liter, 1,15 liter, 2 liter, 2,7 liter kan orang bisnis kayak gitu ya. Ya udah, gue bikin wadah yang pokoknya gue bikin yogurt 1 liter, 2 liter, dah lu mau beli gak gitu. Oh, kalau 1,14 liter ada kak? Gak kak, kan kesel ya gitu. Ya kayak gitu kebayang nggak? Gitulah kira-kira ya. Jadi kita nggak mau banyak variasi panjang. Nah, itu bisa kita address dengan si ini si standar human code si apa namanya minimum variance human coding. Sebenarnya rata-rata panjangnya itu sama gitu antara yang minimum variance sama yang biasa tadi kita lihat. Yang standar itu sama. Tapi lihat ya, kalau disuruh ngitung tinggal dibalik aja gitu. Jadi sama kayak kayak tadi gitu ya. Kita 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 urutkan. Cuman dibalik gitu. Kalau tadi ya kalau pakai diagram panah yang baru di bawah, kalau ini di atas gitu. Udah gitu aja gitu. Nah, yang membuat jadi berbeda adalah kompetisinya tuh jadi lain gitu. Kalau tadi kan yang baru itu akan diaduin sama yang kecil-kecil probabilitas ya kan. Kalau sekarang yang baru akan diadu sama yang probabilitasnya lebih gede. Kenapa? Untuk mencegah munculnya perpanjangan bit gitu. Jadi ingat di minimum variance kalau ada simbol baru, kalau di diagram panah bukan di bawah tapi di atas, kalau diagram pohon bukan di kiri tapi di kanan gitu. Supaya dia adunya sama yang lebih gede. Supaya apa? Supaya bulat ke atas gitu. Gitu ya. Contoh, ini kan dibalik nih. Jadi misalnya ada simbol baru,
Kalau sama gimana, Bu? Ya itu justru kalau sama dia harus di atas gitu. Nih kayak gini. eh nih. Ini kan berdua sama nih, ya kan? Sorry. Ini bertiga sama kan? Ini kan simbol baru kan? Dia harus di atasnya yang lain gitu. Karena ini minimum variance. Kalau di kondisi biasa, standar, dia harus di bawah gitu. Nanti dia diadunya sama yang kecil lagi. Kalau ini dia diadunya jadi kemungkinan sama yang gede gitu. Supaya apa? Supaya menghemat ini. Karena makin kita ke probabilitas yang kecil, makin kita nambah bit, bener nggak? Kan logiknya dari awal gitu. Pokoknya kalau sering muncul, lu bitnya kecil. Makin lu jarang muncul, lu bitnya tambah panjang. Lah, kalau kita mulainya di bawah, nah itu tuh memper memperbesar kemungkinan penambahan digit gitu. Nah, kita nggak mau justru gitu. Oke, logik make sense nggak? Gitu. Nah, kalau ini ada simbol baru kok di bawah? Ya kan dia lebih kecil dari ini. Kalau udah lebih kecil ya ngalah aja gitu. Jadi dia ada simbol baru. Ini simbol baru kenapa di atas, Bu? Ya karena dia emang gede gitu. Kalau ini mah kalau dia 0,4 ya harus di atas gitu. Lihatlah hasilnya dia sangat ringkas kan. Nah, yang saya pengen pengen kalian lihat tuh logik ininya gitu. Jadi eh, logik algoritmanya. Jadi kalau misalnya ada yang salah di proses perhitungan tuh kalian langsung tahu gitu. Ini nggak bener nih. Kenapa angkanya gini gitu? Kenapa? Kok jadi gini BT? Kok jadi malah banyak gitu? Oke, sampai situ oke ya. Nah, jadi kan kalau di sini variansi cuma dua nih, 2 bit sama 3 bit kan. Kalau tadi kan ada 1 bit, ada 3 bit, ada 4 bit gitu kan ya. Ada 2 bit, kebanyakan macem gitu. Makanya orang jualan kopi kan biasanya aku aja cuma 30 liter sama 600 mili itu sama 1 liter kan. Nggak mau kan dia banyak-banyak pusing lah itu. Nah gitu ya sama pakai diagram panah kayak gini kalau sama hasilnya. Pakai biner juga harus sama. Tapi perhatiin deh, pokoknya kalau sama simbol yang baru bukan di kiri tapi sebelah kanan. Ini ya simbol baru nih ya kan ini ada dari bawah loh ini. 45 kan jadi simbol baru nih. Bu kenapa dia di kiri? Dia di kirinya yang ini, tapi di kanannya yang dua ini gitu. Ya kan? Dah, terus ini jadi simbol baru 1 0,6. Kenapa dia di kanan? Karena dia gede. Jadi berdua jadi simbol baru 0,4. Kenapa dia di kiri? Karena emang dia kecil gitu. Pokoknya itu aja tinggal dibalik ya. Oke ya. Nah, jangan lupa lagi em, apa lagi ya? Ya itu. Ini tugas sudah kan. Hmm, minimum varian sudah ya. Cuman gitu aja. Udah, sampai situ clear? Bisa ya. Nanti kan kalau kita lihat secara kesimpulan average life-nya segini, entropinya segini. Lihatlah eh, average life-nya sama, tapi redundansinya kecil sehingga efisiensinya sama ya. Sama aja nih, cuman variasinya lebih kecil ya. Iya. Jadi dia lebih efisien ya harusnya. Tapi 96,6% ini sama nggak sih lupa? Oh sama ding, efisiensinya sama sih. Cuman variasinya dia 0, jadi sebenarnya dia lebih efisien gitu. Gitu. Oke, oke. Sebenarnya ya itu. Bu, tapi kalau kalau misalnya secara dari sudut pandang lain ya, kalau kita punya variansi digit yang lebih kecil, itu tuh kita prediksinya juga lebih mudah. Managing datanya juga lebih bagus gitu harusnya. Nah, oke ya. Sampai situ setelah itu beres. Oke. Constraint pada kode Huffman adalah panjang code word, bukan nilai bitnya ya. Nah, jadi kalau algoritmanya berubah, nah kan tadi kan sebenarnya tadi nanya tuh, Axel bener tuh, Bu, bakalan sama nggak? Kalau misalnya kalian pakai Bu, boleh nggak sih dibalik Bu? Misalnya, saya mau dibalik gitu. Kalau dia misalnya pakai diagram panah, maunya ascending, udah gitu yang atas dikasih 0. Bisa gitu, hasilnya nanti jadi beda. Tapi stick with it gitu.
Tapi nanti kalau diadu sama yang dia ganti harus sama. Kalau enggak, itu ada yang salah satunya. Begitu. Dah, clear ya. Nah, sekarang extended nih. Jadi udah ada standar human coding, ada minimum variance human coding, ada extended. Extended dibutuhkan jika timpang si kemunculannya gitu. Ada yang sering banget muncul, ada yang jarang banget muncul. Nah, kalau misalnya mereka timpang, kalian keperhatiin kan kalau misalnya inget gak yang sebelum Huffman, Shannon Fano yang digrupin. Jadi kayak ayo digabungin nih yang supaya mereka imbang nih setengah-setengah. Nanti digabungin lagi supaya selisihnya tuh nggak jauh dari setengah gitu. Supaya apa? Supaya distribusinya tuh merata kan. Nah, kalau si datanya ini timpang, dia udah timpang dari awal gitu. Gimana dong? Nah, berarti kita harus pakai extended human coding. Artinya apa? Simbolnya digabung. Jadi simbolnya tuh bukan satu untuk satu kode Huffman, tapi beberapa simbol itu kita jadikan satu simbol Huffman. Supaya apa? Supaya average length-nya mendekati entropi. Ini kalau saya nanya nih di ujian, jelaskan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan nilai average length mendekati entropi? Ingat gak kalian? Nah, itu masuknya ke redundansi kan sebenarnya. Jadi, kita tuh maunya gini. Entropi itu kan adalah kemunculan kode untuk mewakili entropinya. Maksudnya gini, apakah kode yang kita pakai itu cukup untuk mewakili probabilitas simbol yang ada di pesan tersebut gitu. Nah, kalau average length-nya, misalnya gini, kalian mau ngomong halo selamat pagi gitu. Tapi kodenya 24 bit gitu. Ngapain gitu kan? Ya kan, tapi kan bagus Bu, ini unik semuanya. Iya, cuman ngapain gitu. Ya kan? Jadi kalau dia engineering kan harus efisien. Nah, jadi average length itu penting mendekati entropi. Nah, pada saat timpang, itu susah tuh jadinya. Karena average length-nya jadi bisa ada yang gede pendek banget, bisa ada yang panjang banget, kebayang nggak? Terus jadi dirata-ratain kan jadi kayak bisa aja gini, kalian, gue UAS dapat 100, tapi kalian UTS dapat 20 gitu. 120 dibagi 2, 60 misalnya ratakan itu, katakan itu dibagi rata. Kan jadi jelek ya gitu rata-ratanya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kita punya simbol di data, di source kita ada M. Atau misalnya kalau alfabet berarti berapa Bu? Alfabet huruf kecil semua 26. Kalau alfabet besar kecil 52, 26 kali 2. Oke? Nah, N adalah jumlah rangkaian pada tiap simbol. Maka diperoleh simbol baru sebanyak M pangkat N yang akan dicari code word-nya. Jadi berarti kan itu kita gabung-gabung tuh. Ini sama ini sama ini sama itu, ini sama gitu loh. Bayang? Nah, udah ya. Misalnya kita punya 3 simbol aja nih. Berarti kan kita harus pasangin mereka bertiga nih gitu. Misalnya mau 2 ya. Misalnya 3 pangkat 2. Berarti kan ada 9. Karena misalnya simbolnya ada 3. Terus kita mau gabungin setiapnya 2 gitu. Kalau misalnya mau dari 3 simbol, ya semua 3 pangkat 3. Ya enggak sih, tapi kan ini kan gini ya. Gak bisa semuanya. N-1 gitu. Berarti kan dibuat kayak gini. Tapi kan kalau kita bikin Huffman code, kalau kayak gini kalian lihat ya, ini timpang banget nih. Si A1 aja tuh udah lebih dari setengah. Ini kalau pemilu udah menang nih. Gitu kan. Nggak usah ngapa-ngapain kok udah 80% gitu kan. Nah, ini si berdua ini tuh mau digabungin juga nggak sampai setengahnya gitu. Jadi ini nggak 2 putaran nih, nggak bisa 2 putaran nih kalau pemilihan umum misalnya. Nah, misalnya udah si A ini menang kan, dikasih simbol 1. Si A sama A3 sama A2 menangan A1, dikasih simbol 1. Gitu dah, kan gini aja sih simpel. Ya udah berarti kan A1 ini, A2, A3 ini kan. Average length-nya 1,2 bits. Redundansi, tapi redundansinya segini gitu.
kita dapat entropinya segini ya, dikasih ya, 0,81 bit per simbol. Jadi di source-nya itu dia perlu 0,8 bit. Jadi hampir 1 bit untuk satu simbol. Jadi dia sebenarnya cukup 1 bit aja untuk satu simbol. Tapi ini ada 2 bit, ada 2 simbol yang pakai 2 bit, 2 kalinya dia. Makanya nih jadi kelebihan gitu, 47% dari entropi gitu. Karena ada apa namanya? Ada yang gini gitu, yang nggak efisien. Oke, 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 oke. Nah, sekarang kita punya ini. Berarti kan kita tadi mau bikin kan ada 3 simbol kan. Dibuat rangkaian 2 berarti ada 9 simbol. Berarti yang dibuat A1, A2, A1, A3, A1 semuanya kan. Ya, A1, 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 A3, A3, A1. Jadi gitu ya. Posisi menentukan ya. Oke. Nah, terus kan ini kita sort ya. Ini lihat ya, di sort kan semuanya. Dah. Terus dari paling kecil dilihat siapa yang menang. Terus dijumlahin. Ini sebenarnya gampang aja ya. Kalau tinggal nunjukin mah gampang ya. Tapi kalau pas lagi nulis di kertas ujian, tugas pusing kan kebayangkan ya. Tapi sabar ya. Nah, ini kan berarti kan ini dijumlahin kan setelah dapat bitnya. Terus dilihat yang kakaknya nih. Kalau dia lebih menang, maka si ini dapat angka 1. Si kakaknya dapat angka 0. Terus mereka di merger. Mereka digabung jadi ini. 0,076 sama kakaknya lagi, itu masih kalah. Berarti dia dapat 0. Si 0,016 ini dapat 1. Mereka digabung jadi 0,0236. Digabung sama ini dia menang mana? Menangan dia kan, dia jadi kakaknya nih. Jadi dia dapat 1, 0,016-nya dapat 0. Lalu digabungkan 0,026 ditambah 0,016, jadinya 0,036. Cek sama kakaknya, dia gedean siapa? Gedean dia. Berarti dia dapat 1 kan. Si ini jadi adanya kalah jadi 0. Oke. Mereka digabungin jadi 0,036 tambah 0,0324 jadi 0,072. Lihat sama kakaknya, sama ini menang mana? Masih menang ini. Berarti dia 0, ini 1. Digabungin 0,1144 ditambah 0,072. Jadi 0,216. Cek sama yang angka di atasnya. Menang mana? Menang dia. Berarti dia di atas. Dapat nilai 1, dia 0. Oke. Digabungin jadi 0,36. 0,36 diaduin sama ini. Kalah. Jadi berarti dia 0. Ya udah, berarti kan tinggal kita lihat aja si probabilitasnya berapa, kodenya berapa gitu. Munculnya A1, A1 berarti 1 dong. Kayak gitu ya. A1, A2 mana? A1, A2. A1, A2 gimana lihatnya? Oh ini. Nih A1, A2 berapa? 0, 1, 0. A1, A2 gimana sih lihatnya? Coba pelan. Ini kan A1, A1 udah tahu ya. Berarti kan ini ya. Nah, A1, A2 ini kan. Berarti dia tuh dapat A1, A2 itu gabungan dari dia tuh dapetnya 0 ya. Iya kan ini kan 0 kan. Udah gitu dia di sini dapat 1 kan. Kan ini A1, A2 di sini dia dapat 1. Terus dari sini dia dapat 1 ya. Digabung dia jadi 0 lagi, ya kan? Digabung dia jadi 1 lagi. Digabung dapat 0 lagi. Jadi itulah kebayang. Bisa kan? Terus misalnya ini A1, A3. Nih A1, A3 berapa? Di sini kan 0 kan dia. Ini kan 0 kan. Terus diadu lagi 0 kan. Makanya dia jadi 0, 0. Gitu deh. Gampang kan? Sebenarnya mah tinggal nge-sort doang. Masalahnya tuh ini problem terbesar saya juga sebenarnya. Ketelitian gitu. You have to be really, really. Nah, inilah disinilah dibutuhkan AI. Kalian ngitung ya. Jadi kecerdasan kita di maintain, tapi ditajemin sama AI. Kalau saya biasanya gitu.
Ngitung nih, gue ngitung sendiri. Udah gitu kasih nih soalnya ke AI, mereka bertiga suruh, berempat, berlima suruh ngitung, cek sama kagak gitu. Kalau ternyata mereka berlima sama, kita salah, oh itu berarti kita, oh lu gak teliti, berarti human error. Makanya human sering error kan. Tapi kita lebih kreatif dari AI gitu. Jadi kita perbudak mereka aja untuk meriksain kerjaan kita. Tapi kita jangan berhenti mikir kalau ya kalau dia yang suruh ngerjain mah ya bodoh aja, kita jadi tambah bodoh. Gitu. Bisa ya? Dah, first dihitung nih. Jadi panjang kan? Tapi ingat, ini kan dihitung per probabilitas dikali panjangnya kan. 0,64 panjangnya 1, 0,16 panjangnya 5. Ini variansinya mengedan gini ya. Tapi gimana lagi gitu. Karena kita mecahnya banyak dan variasi simbolnya kan banyak. Tapi jangan lupa bahwa ini tuh bukan per simbol sebenarnya. Karena per 2 simbol. Jadi ini tuh kita bagi sehingga fresh max-nya jadi segini. Gitu. Ini sebenarnya kalau disamain sama entropinya jadi kecil banget tuh. Jadi cuma 5,5% ya. Tadinya 47% gitu. Kebayang nggak? Begitu. Jadi kalau kalian lihat secara logik itu distribusi kemunculan. Kalau saya boleh ingat nggak waktu kita pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu. Kompresi itu apa? Saya bilang gitu kan. Kompresi adalah pada saat kita melihat suatu pola, lalu kita memberikan representasi yang lebih ringkas gitu. Kayak misalnya, saya punya misalnya nih, dan lah Bu nih 1024 kayak 1024 Bu gitu. Isinya piksel putih semua. Gila nggak tuh 1024 kayak 1024 RGB lagi misalnya. Tapi cuma ada 1 piksel aja di tengah yang hitam gitu. Nah, itu cara kita mengkodekan itu kan penting ya. Itu kan kompresi juga gitu. Jadi instead of mewakili setiap pikselnya, piksel ini putih, piksel ini putih, piksel ini putih kan kayak gila ya. Kita tinggal bilang aja, semua putih, yang hitam tuh cuma 1 di koordinat, misalnya setengahnya ini berapa? 512 gitu ya. Di 512 katakan ya kasarnya, di 512,512 dia hitam udah, sisanya putih gitu. The rest of it putih, udah. Lebih ringkas kayak gitu loh maksudnya. Jadi si entropi itu adalah mewakili nih kemunculan si piksel-piksel ini di dalam satu gambar ini tuh berapa sih gitu. Lalu lu simbolnya gimana gitu. Kan kebayang kalau kita nyimbolinnya per pixel kan itu pasti redundansinya segede-gede gila gitu, kayak gila. Kayak pixel pixel 0,0 putih, 0,1 putih, 0,2 putih. Iya kan? Itu ya. Iya, itu gampangnya gitulah. Sampai sini oke ya? Thank you, ya. Sekarang siap-siap ke ini. Ini beda lagi nih, lebih matematik. Jadi kalau yang tadi boleh masih ada yang mau nanya. Misalnya tiba-tiba, Bu pengen nanya lagi, boleh. Tapi sekarang kita masuk ke golem. Oke. Oke. Nah, ini matematik nih. Sekarang gini. Terima dulu, terima. Ada yang namanya integer encoding. Jadi kita mengencode bilangan bulat. Bilangan bulat ada negatif sama positif kan? Kalau kita mau encode bilangan positif, kita bisa pakai unary code, bisa pakai golem. Asumsinya apa? Ini udah beda lagi cerita nih ya. Semakin besar nilai integernya, probabilitas kemunculannya makin kecil. Itu sebenarnya kayak nilai ya. Nilai itu makin gede, makin probabilitas kemunculannya makin kecil. Kalian ingat gitu aja. Iya nggak sih? Iya nggak? Begitulah nasib ya. Terus, pengkodean integer yang paling sederhana itu unary. Ini kita sekarang modenya bilangan ya. Nah, untuk nilai integer positif yang nilai n, unary code-nya adalah n buah 1 diikuti oleh 0. Jadi kalau kita punya 4, angka 4, satunya ada 4, di belakangnya ada 0. Kalau 7, satunya ada 7, belakangnya ada 0.
Oh, saya juga bisa tuh bikin simbol. Ya, tar dulu, kan ada syaratnya. Tapi gini ya, ngerti gak? Unary gampang kan? Tapi jadi gambrengnya apa gitu. Dah, mulai nih kan. Mulailah simbol kayak begini gitu. Nah, ini kan unary code. Kalau pakai golong, itu kita kalau kita mau merepresentasikan nilai positif dari N, jangan kabur dulu, jangan stres dulu. Ambil kopi atau apa sambil makan. Tapi ini nggak susah sebenarnya. Adalah gabungan representasi dari Q dan R, di mana nilai Q itu adalah N per M nih di bulat. Nanti ya saya kasih simbol ini ya. Lihat aja dulu N per M-nya dulu. Oke. N itu kan M-nya, bilangan kita. M itu ada parameternya. Dia harus lebih besar dari 0. Ini 0 atau O sih? 0 kan? 0. Kenapa ya orang tuh ngetiknya gitu ya? Saya agak gila, Pak. Emang 0 kan harus ada peang gitu kan ya? Kayak O kecil. Iya kan kayak O kecil ya? Enggak nih, kayaknya 0 gitu. Gini simbolnya tuh. Oke lah. M-nya harus lebih besar dari 0. Jadi N itu bilangannya, M itu sesuatu yang harus lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Ya dong, kalau dia lebih kecil dari 0, ya susah gitu. Atau kalau 0 dibagi dengan 0. Oke, nilai R adalah N bilangan kita dikurang Q dikalikan dengan M. Jadi si Q itu ini, si R itu ini. Terima dulu. Sebenarnya nanti ada ininya, ada hubungannya sama matematika. Ya, matematika kombinatorik atau ini. Oke, Q bernilai 1, 2, dan seterusnya dinyatakan dalam unary. Yang tadi loh yang unary. Jadi kalau 1 kan 1, 0. Kalau 1, kalau 2, 1, 1, 0 gitu kan ya. Oke. R bernilai 0 sampai M-1. Jadi kalau M-nya 1 ya udah gitu. Kalau 2 ya 0 sampai 1. Oke ya, gitu dulu. Ini agak what apa sih ini gitu. Tak dulu tapi. Oke, sekarang kita mau lihat R ya, penentuan R, ngitung R. Sekarang kita bilang, M adalah kelipatan pangkat 2. Kenapa M kelipatan pangkat 2? Karena kita pakai biner. Makanya kelipatan 2 gitu ya. Sehingga panjang bit code R, code word R, itu adalah log 2M bit. Jadi 2 log M lah ya gitu ya. Jadi memang perpangkatan 2 gitu. Code R adalah representasi biner dari nilai R. Katakan, misalnya ya, diketahui M-nya 4, R-nya 3. Maka panjang bit code word R itu adalah 2 log 4 gitu. Berarti 2 dikali berapa nih? Kalau saya sedangnya gini ya. 2 dipangkatin berapa sama dengan 4 gitu. Berarti 2. Berarti 2 bit kan? Sehingga code word R itu adalah 11. Jadi kan 2 bit. Kok 11 Bu nggak 01, 10? Gitu dulu aja pokoknya. Ya, pelan-pelan ya. Nanti saya balik lagi deh. Gitu. Ini belum kelihatan emang juntrungnya gimana. Oh, sekarang kita lihat dulu ya. Ini kan kita emang ngomongnya kelipatan pangkat 2. Tapi kemungkinannya tuh bisa M-nya kelipatan, bisa juga enggak tahu. Jadi dia bisa juga bukan kelipatan 2. Nah, kalau tidak seperti itu, maka ngitung R-nya jadi beda. Kalau dia lebih kecil dari S, maka panjang code word R-nya representasinya biner dari R. Oh iya, tadi kan R-nya udah dikasih tahu. R-nya 3. 2 bit, jadi 11. Ya, kelihatan kan? Dah. Tapi kalau bukan kelipatan angka 2, berarti R ini harus dibatasi oleh S. S adalah 2 pangkat 2 log M dikurangin M. Kalau R lebih kecil dari S, maka panjang code word R-nya log 2M bit. Dia representasi biner dari R-nya. Tapi kalau dia lebih besar dari sama dengan S, maka R-nya itu ini sama gitu ya. Tapi representasinya itu R ditambah 2 log 2M dikurang M. Atau R tambah S. Udah lah, ini rumus saja.
Sekarang kita lihat dulu. Lihat contoh kan lebih gampang kan daripada lihat ini bla-blanya. Sekarang kalau kita mau bikin bilangan 9, mau kita pakai golem code. Gunakan parameter M-nya 5. M-nya dikasih tahu 5 nih. 5-nya bukan kelipatan 2 loh. Bukan kelipatan 2 pangkat kan M-nya. Kalau kelipatan 2 pangkat gampang nih. Gini aja. Tapi kalau nggak kelipatan 2 pangkat gimana gitu. Nah, N-nya 9. M-nya 5. Golem code adalah gabungan representasi bit, code word, dan R. Gitu. Di mana Q adalah N per M. Berarti apa? 9 per 5. 9 dibagi 5 berapa? 1. Udah record buat 1 apa? 1, 0. Oke. R itu sama dengan N dikurang Q kali M. Berarti 9 dikurang 1 kali 5 sama dengan 4. Oke. Sampai sini oke nggak? Ngitungnya. Dah. Karena kan kita tahu ya, Q-nya 1, 0, bukan 10 ya, 1, 0. R-nya 4 kan? Nah, sekarang mulai kita proses nih. M5 bukan kelipatan pangkat 2, maka kita harus ngitung batasnya yaitu S. Gitu. Jadi kita harus tahu kalau bukan kelipatan pangkat 2 tuh kira-kira dia ada di sebelah mana gitu. Berarti kan kita harus hitung S-nya. S itu adalah 2 pangkat log M dikurang M. Berarti kita cek 2 pangkat log 25 dikurang 5. Oke. Berarti kan supaya bisa kelima itu pangkat 3 ya. 2 pangkat 2, 4. Nggak cukup kan? 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. Berarti masuk lah gitu ya. Berarti kan ini jadinya 3 ya. Dikurang 5. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kurang 5, 3. Gitu. Jadi si S ini tuh untuk apa ya? Ngebatasin bitnya gitu. Jadi kalau misalnya bukan kelipatan pangkat 2, dia tuh misalnya gini. Gue punya bilangan. Nah, tapi gue bukan kelipatan 2 pangkat. Saya dia bilang gue 7. Nah, dia di mana berarti? Dia antara 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 kan? Kalau 2 pangkat 2 dia 4, kekecilan. Kalau 2 pangkat 3, 8. Dia masih ada di sini gitu. Itu sama dengan kayak misalnya kalian mau representasi, gue punya representasi warna ada 124. Nah, kalian pakai berapa bit? 128 kan? Gitu. Kira-kira gitulah. Nah, R itu berarti 4 kan? R-nya lebih besar dari S kan? S-nya 3 nih. Gitu. Maka panjang bit code word itu adalah log 2M. Berarti 2 pangkat berapa log supaya dia 5 gitu ya. Yang nggak bisa lebih kecil, harus lebih besar, berarti 3. Ini. Nah, R itu representasi biner dari R tambah S. Berarti R-nya 4, S-nya 3. Berarti 7. Berarti 3 bit kan harusnya. Berarti 1, 1, 1 gitu. Jadi R-nya 1, 1, 1. Golem code dari 9 adalah gabungan dari Q dan R. Berarti 1, 0, 1, 1, 1 gitu. Ini. Yang ini Q-nya. Yang ini R-nya gitu. Nanti ya, Bu ngapain sih kita sekarang kok jadi angka sih? Ya gitu deh pokoknya. Nah ini kelihatan tampak tidak juntrung, tapi kita coba kita lihat dulu. Ya, sampai sini oke ya. Hitungnya gampang kan? Sebenarnya nggak susah. Nah, sekarang ini PR nanti ini. Hitung dulu aja. Sekarang kita masuk ke Tunstall. Golem gini aja loh doang loh. Sekarang kita lihat Tunstall ya. Oke. Tunstall. Tunstall tuh punya panjang code word sama. Nih, liatin. Jadi golem tuh buat integer. Sekarang kita balik lagi ke simbol. Nantilah kita bahas ya. Tapi hari ini belajarnya gitu dah pokoknya. Terima nasib. Nih gini. Sama kan panjangnya? Tapi
simbolnya panjangnya beda-beda. Install tuh gitu. Jadi code word-nya sama, tapi sequence yang simbol yang diwakilnya beda-beda. Maksimum banyaknya code word dari sekian bit code to install yaitu 2 pangkat N. Jadi kalau kita punya 3 bit, berarti maksimum panjangnya 2 pangkat 3. Gitu. Kalau ini misalnya ada N bit 2 pangkat 2, ya emang gitulah. Kalau ini kan 2 ya. Ini kan 2 panjangnya, berarti maksimumnya 2 pangkat 2. Ya emang gitu. Bisa gimana lagi, nggak usah ya gitu, emang gitu. Dah. Kok nggak bisa? Nah, poin dari algoritma Tunstall adalah menentukan rangkaian atau sequence simbol untuk setiap code word, bukan menentukan code word ya. Kebayang nggak sih? Jadi kalau kita punya simbol code word, kita tuh malah bikin sequence-nya, bukan dari sequence mau dibuat code word yang enggak. Jadi kebayang nggak sih? Jadi the other way around gitu mikirnya. Kalau tadi kan kita punya angka nih A. A-nya jadi apa ya? B-nya jadi apa ya? Gitu kan per simbol. Kalau ini per sequence. Jadi ini ya ditandain gede-gede ya. Ini sequence gitu. Nah, si Tunstall itu justru kita udah dikasih code word, terus kita tentuin sequence-nya gitu. Kebalik. Kita lihat hasilnya. Nah, menentukan code word kan gampang. Tinggal bikin binernya aja. Misalnya, kasih soal nih, kamu bikin Tunstall code 2 bit. Kodenya berarti apa? Ya udah 0001 101. Kalau 3 bit 000 000 1 bla bla gitu kan. Tapi kan pertanyaannya, ini buat siapa ya gitu? Ini apa? Dia mewakili siapa? Problemnya tuh kita nggak menganalisis dari si simbolnya gitu. Tapi udah ada code word-nya, mau kita kasihin ke siapa gitu. Oke. Sekarang kita misalnya punya simbol yang kayak tadi nih, A1 sampai AN gitu ya, dengan probabilitasnya. Kita masih tetap sama selalu. Selalu kita lihat probabilitasnya, kita sort. Nah, kita harus ngitung Kak nih. Ada batas pengulangan. Tunggu ya. Ada yang ngebel tapi ngelakson gitu. Tunggu. Oke. Dengan ketidaksamaan di mana ada sekian simbol ditambah K dikali N-1 lebih kecil dari 2 pangkat N. Nah, berarti N panjang bit yang diinginkan itu sama dengan N jumlah simbol. Pilihlah K maksimumnya. Jadi, ini kan simbolnya kan pakai bit kan. Nah, kita tuh maunya si K perulangan ini, itu tuh gak boleh lebih dari banyaknya simbol. Jadi kita pilih K max-nya. Nah, buat apa K-nya? Untuk melakukan iterasi kayak gini. Perhitungan gitu. Berapa kalinya gitu. Oke. Nah, nanti ini tuh lebih pusingnya karena iterasi sih ya. Ini enak banget sih kalau di coding sebenarnya. Tapi kalian harus bisa ngitung manual. Kalau sudah, setiap iterasi buang simbol dengan probabilitas tertinggi, lalu gabungkan dia dengan simbol yang ada, termasuk dirinya sendiri. Gitu. Nanti jadi banyaknya sequence itu berkurang nih, dikurang jadi N+1. Udahlah ya. Terlalu pusing. Kita lihat contohnya aja. Mari kita lihat contoh. Nih, kayak gini. Ada string. Jadi ini kita sekarang nggak ngomongin simbol nih gitu, tapi ada string. Tapi sama nih ya, kalian hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 16 kemunculan. A-nya muncul berapa kali, B-nya muncul berapa kali. Kita suruh encode ini dengan Tunstall code 2 bit. Gimana? Ya udah kita hitung. Pokoknya kan berarti 2 bit berarti ya 00, 01, 10, 11 kan. Nah, urutkan simbol secara descending. Kita sort. A tuh munculnya 12 kali, B munculnya 4 kali. Sampai sini kan gampang kan? Nanti kalau misalnya simbolnya makin banyak ya makin mumet. Tapi ini gampang banget gitu. Oke.
hitung nilai N tambah KN-1 itu harus lebih kecil dari ini. Berarti kan N-nya 2 nih. Tambah K, K-nya 2-1. Lebih kecil dari 2/2. Berarti K lebih kecil dari 2. Lebih kecil sama dengan. Maksimumnya berapa? 2 kali. Berarti ya 2 kali iterasi aja gitu. Iterasi pertama, buang yang paling gede. Ah, gitu ya. Apa namanya? Simbol ini dibuang ya. Ini udah dibuang. Terus dikemanain, Bu? Dia itu eh, digabungin sama yang lain, termasuk dirinya. Jadi ada ini berdua nih. Kelihatan nggak maksudnya? Oke, oke. Ini B tetap kan? Si A dibuangkan. Terus digabungin A sama A sama B. Tunggu dulu ya, kalkulator. Kalkulator, Nah, itu tuh harusnya dikalikan deh. Berarti kan Gitu. dihitung coba. So, 7 no, terus nih lagi mencet kalkulatornya bentar. 0,75 kali 0,75 berapa so? 0,75 kali 0,75. Bener ya? Nih ya. Iya. Yang tinggal dikaliin kan. A kali B segini. Dah sampai sini gampang kan? Iterasi 2. Buang yang paling tinggi. Ini kan emang udah hilang nih. Ini dibuang kan? Terus apa? Ini si A dibuang karena paling gede ya. Ini. Si B tetap ya. Gitu. Nah, berarti kan si AB tetap. Nah, terus sekarang kita bikin simbol baru gitu. Jadi AAA sama AAB. Jadi simbol nih ya, biar nggak lupa. Jadi kalau kita udah ngebuang, rangkai simbol tersebut dengan siap simbol yang ada di dalam source termasuk dirinya sendiri. Nah, sekarang yang dibuang berarti siapa? AA kan. Berarti kita sekarang nambahin nih. AA, A sama AA, B. Jadi ini tuh siapa sih gitu kan? Gimana sih Bu? Pusing. Ini nih, kan kita ngebuang AA sama teteh. AA, nih si AA. Nah, sekarang si AA sama si AA dirinya dia yang dulu sama si AA sama si B gitu. Kan kalau tadi mah A yang dihapuskan, terus dia kasih A sama A yang dihapus, terus dia sama sekarang yang dibuang AA berarti. Jadi kalian kebayang gak sih iterasinya? Nanti kalau misalnya iterasinya 10 gitu, kalian kayak gitu tuh prosesnya. Nah, yang paling jahat kalau misalnya dosennya gila ya. Terus kasih ujian. Terus saya kasih bikin simbolnya banyak. Kan simbolnya banyak, iterasinya banyak, kalian mabok tuh. Wah, itu susah. Jadi harus sabar. Tapi semua tuh kan iterasi juga ya, kayak tadi juga. Sampai sini oke kan? Ngitungnya bisa tinggal dikali kan? Probabilitas tuh selalu dikali gitu ya. Jadi A kali B segini, A kali A kali A segini, A kali B segini. Probabilitasnya tinggal dikali aja. Gampang. Axel udah megang itu tuh, kalkulator. Berarti Bu, maaf Bu, potong. Boleh, Berarti boleh, besok. Nah, berarti 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 eliminasi yang probabilitasnya tergede bukan Bu maksudnya? ya, Iteran. setiap periterasi itu buang yang paling gede, so. Tapi eh, kalian bisa lihat nggak polanya? Kalau dari semua encoding. Selalu gitu kan ya, maksudnya di sort pasti. Terus pasti misalnya gini kayak, probabilitas paling kecil digabung nih. Atau yang paling besar ini malah dihilangin gitu. Jadi intinya tuh mereka akan menggunakan probabilitas ini dalam urutan, entah di merger, entah di remove. Nah, sebenarnya kan yang kalau di sini dia ngebuang yang paling besar tuh buat apa? Supaya dia nanti dibuat jadi rangkaian yang lebih kecil-kecil lagi gitu. Jadi di granularity-nya di apa ya, probabilitasnya tuh dipecah lagi. Tapi prinsipnya tuh selalu gitu kan, either kita mau yang kecil-kecil digabung jadi gede atau yang besar-besar dipecah besar jadi kecil gitu. Tapi intinya gimana nih? Lah, Bu, ini kok kebalik sih malah dipecah jadi kecil? Iya, soalnya kita kan udah dikasih simbolnya. Nah, kita mau fit in ke simbolnya nih sekarang gitu. Sampai sini oke? Clear sampai sini? Oke nggak? Iya. Oke.
Nah, berarti kan kita sekarang punya 4 nih. Ada B, AB, AAA, AAB kan. Oke. Nah, ini kita masukin ke simbol aja. Ya udah, berdasarkan probabilitas yang sudah terurut. Nah, ini kan yang susah sebenarnya kalian kalau nyatet ya, ngurutinnya kan. Yang saya, aduh, capek lah, harus sabar lah gitu ya. Kalau urutannya salah kebalik ya udah salah gitu. Nah, B jadi 00, AB jadi 01, AA jadi 10 dan seterusnya. Udah, jadi string ini nanti kita encode gitu. Jadi ada A bertiga nih. Oh, dia jadi 10 gitu kan ini. Ada B sendirian nih. Oh, dia 00 berarti ini gitu. Terus ini apa nih? AA, AA, A, AA, ada nggak? Oh iya dia AB. Oh, AB adalah 11 gitu. Terus ini ada AB lagi, 11 lagi. Terus ada AB lagi, 11 lagi. Terus ada AA, dia 10 gitu. Dah, susah nggak? Gampang nggak? Susah mana sama yang tadi? Golom nanti dipakainya ya. Oh, taruh, saya balas ini dulu. Eh, Taria. Dah, berarti kan, tapi lucu ya, maksudnya bagus juga ya caranya. Nah, ingat nggak soal-soal yang sebelumnya? Kalian tuh bisa nanti soalnya bisa disuruh gini, kayak, ayo bikin pekodoan pakai Sanon Fano, pakai Sanon Fano pakai Huffman, pakai Tunstall. Kan kalau pakai Sanon Fano kan kalian ngitung aja gitu ya, dihitung probabilitasnya A berapa, B berapa, tapi cuma dikit tuh berarti. Nah, kalau pakai Tunstall berarti nggak gitu, bikin dulu code word-nya gitu ya. Oke. Nah, ini tugas kedua. Nanti kalian buat. Apakah kode berikut ini Tunstall code 2 bit? Maksudnya apa? Bisa nggak nih? Ini tuh bisa nggak diwakili dengan 2 bit? Berarti kita harus cek gitu ya. Apakah ininya mewakili gitu. Nanti deh kita lihat. Nah, sekarang lihat dulu contoh 3. Sekarang kita bikin Tunstall lagi. Ada ABC, A-nya 0,6, B-nya 0,3, C-nya 0,1. Sort dong. Ya kan? Sekarang simbolnya nambah 1 nih. Simbolnya nambah 1, probabilitasnya kayak gini. Berarti kan kita pasti bilang, jumlah simbolnya adalah 3. Panjang bit yang diinginkan 3 juga gitu. Berarti sekarang kita mau berapa kali iterasi? Ya kita hitung dulu. Kita maunya simbolnya pengen 3 ya. Berarti harus ada 00 gitu kan. Sampai 111 gitu. Ya kan? Berarti kan N. 3 ditambah KN min 1. Berarti K2 gitu ya. Nah, berarti kan harus lebih kecil dari 2 pangkat N. N-nya itu katanya 3. Ya kan? Berarti 3 ditambah K, 3 min 1. Tambah K untuk K min 1 ini harus lebih kecil sama dengan 2 pangkat 3, which is 8. Nah, ini kan diperoleh berarti 2K lebih kecil dari 2. K maksnya adalah 2 berarti kan. Gitu. Maksimum K-nya. Jadi 2 kali iterasi. Oke, iterasinya 2 kali. Sebenarnya gini sih. Kalau saya kalian bingung ya, coba aja dulu iterasinya 2 kali. Kalau udah pantas ya udah, kalau nggak 3 kali. Misalnya ya kalian pusing, gue pusing banget nih part 2. Hitung aja dulu ini gitu. Oke, iterasi pertama, buang yang paling gede. Ini kan kita buang nih. Ini kita buang. Oke? Tinggal B sama C ini kan udah tahu kan. Nah, si A ini kita gabungin sama semua termasuk dirinya. AA, AB, AC. Ngitung probabilitasnya kaliin aja. AA tuh 0,6 kali 0,6, AB itu 0,6 kali 0,3, AC itu 0,6 kali 0,1. Gampang dong? Bisa. Oke.
Sekarang kita punya iterasi kedua. Buang yang paling besar lagi nih dari sini. Paling gede kan ini kan. Ini dibuang nih. Ini udah hilang. Tapi berarti harus kita rangkai dengan yang ada termasuk dirinya. Ini udah ada ya dari tadinya. Ini udah ada. Nah, berarti sekarang kita tambahin AAA, AAB, AAC. Gitu. Nah, sampai sini aja dulu nih. 2 iterasi oke nggak nih? Tapi emang perhitungannya emang 2 kan. Udah nih dapat kan? Hitung probabilitasnya bisa dong. Oke. Udah ya. Terus kita dapat tunsal 3 bit. Yaudah tinggal dimasukin ke 3 bit. Berarti kan ini kan tinggal gini aja kan. Ini 0, 0, 0. Ini 0, 0, 1. Ini 0. Makanya kalian harus ngesortnya yang benar. Kalau enggak, ini gampang. Cuma kalau salah ngesort, ya udah selesai gitu. Gitu. Nah udah simbolnya gini. Jadi yang kepake ya. Kok salah ya? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ih kok harusnya kan ada 8. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Oh, iya benar. 7 ya? Ya. Yang kurang tinggal 1, 1, 1. Dah? Ini kan? Udah. Gampang. Gampang nggak ih? Tustal tuh lebih gampang ya? Cuman si golem yang agak nyebelin dikit. Tapi oke lah. Ini kan gampang nih. Yang kayak gini tinggal di sort. Udah gitu. Tinggal bikin kan. Misalnya yang ini 3 bit. Yang ini 4 bit gitu. Nah, sebenarnya rahasianya ya. Rahasia iterasi itu adalah seberapa banyak ya kita perlu melakukan iterasi sehingga jadi sebenarnya gini deh, kalau saya kalian pusing sama ininya kayak gini ya. Misalnya kan kita mau 3 digit ya. Nah, ini tuh kita tuh perlu menggenerate berapa peranakan lagi sampai ke peranakan ya. Berapa apa ya? Tambahan sequence lagi sampai dia itu bisa terwakili sama bitnya gitu. Jadi kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya kan yang mesti dilihat tuh antara jumlah simbol sama bit tunstalnya kan. Nah, kalau misalnya jumlah simbolnya dikit, tunstal code-nya banyak, ya udah iterasinya sampai cukup simbolnya aja gitu, nggak usah terlalu banyak gitu. Nah, kalau misalnya dia simbolnya banyak, terus tunstal code-nya banyak, ya berarti impas aja gitu. Jadi kan emang untuk kode yang simbol yang banyak, variasinya banyak. Berarti tunstal code-nya juga pastinya bitnya juga harus banyak gitu. Nah, ntar dulu ya. Kita balik ke sini dulu. Nah, sekarang saya mau nanya iya biar memperjelas asumsi saya takut salah tapi. Tunggu. Lah, kagak bisa. Saya pengen nanya dulu. Sebelum absen, ntar. Iteration should we have in tunstal code in terms of number of symbols and tunstal number of bits. When do we need to have more iterations? Dia bisa ngejelasin nggak? Nanti saya jelasin biar
biar ini. Tunggu ya. Saya sambil ngecek dulu. Oh iya, saya harus pesan sesuatu sebentar. Kita panggil dulu. Ini. Dah. Nah, liatin. Total itu kan variable to fixed length. Jadi dia panjangnya selalu sama. Jadi kita tuh selalu misalnya ya udah total tuh ya 2 bit, 2 bit, 3 bit semuanya segitu gitu. Jadi nggak ada varians gitu ya. Gitu. Terus kita bikin codebook nih. Dan dia lakukan iterasi ini sama yang tadi gitu kan. Makanya tadi ada iterasi gitu. Jadi kita punya kita hitung gitu. Nah, ini yang saya mau tunjukin tuh dia ngerti nggak sih? When you need monitoration itu kita misalnya perlu representasi simbol yang lebih besar. Tapi kalau udah cukup, nggak usah nambah iterasinya gitu. Maksudnya gini, kalau kalian, ini kan sebenarnya ngitungnya gampang ya. Kayak misalnya, ini kalau untuk tunstal 2 bit sama simbol 2 biji, itu 2 iterasi cukup kan? Terus kalau misalnya kita punya eh, tiga simbol dengan 3 bit tunstal, itu juga cukup kan? 2 iterasi gitu. Nah, sebenarnya gitu ya, kan tinggal dihitung. Cuman yang saya pengen tunjukin ke kalian tuh logiknya gini. Kalau misalnya si tunstalnya ini kan bisa nggak sih? Ini saya punya 3 simbol. Tolong diiterasi aja dengan tunstal 2 bit. Ah, ya udah nih. Kalau misalnya 2 bit ya. Ini tunstal 2 bit. Simbolnya ada 3. Kagak diiterasi langsung ini. Ini 00, ini 01, ini 10. Kebayang nggak sih kalian? Kebayang nggak? Ngerti nggak? Maksudnya jadi kadang-kadang kalau kalian kepusing sama si rumusnya, dilogikin aja gitu. Tapi kan ini 3 bit. Jadi kan kalau 3 bit harus kita pecah lagi dong gitu. Kalau misalnya cuma dikasih 2 bit ya udah nggak usah gue pecah lagi gitu, ya udah aja langsung gitu. Karena kan cuma ada 4 representasi. Jadi kebayang nggak misalnya kalian punya 2 simbol. Tulisannya 2 bit. Ya udah dua simbol ini kan bisa diwakilin sama 2 bit. 2 bit kan bisa jadi 4 code word kan? Itu kan bisa dibagi jadi ya udah cukup gitu. Tapi kalau kan misalnya saya punya 3 simbol. Nah, ini terserah saya nih mau di tulisannya 2 bit. Oke, berarti gini, nggak usah diiterasi. Tulisannya 3 bit. Oke, berarti diiterasi, harus dipecah gitu. Kebayang nggak? Saya cuma punya simbol 3, tapi mau tulisannya 4. Nah, berarti kalian iterasinya tuh nanti harus sampai kira-kira jumlah ini tuh mendekati jumlah bit yang harus diadres di representasi tulisannya. Begitu, saudara-saudara. Nah, jadi nanti di tugas, kalian bandingin nih yang ini. Sebenarnya nggak gini sih, kalau saya lebih suka misalnya ininya tetap, tapi tungsalnya yang berubah. Kalau ini kan tungsalnya berubah, simbolnya berubah gitu ya. Kalau saya sebenarnya pengen ngasih tahu ke kalian tuh tadi, kalau misalnya simbolnya tetap, tunsal bitnya berubah, maka iterasinya tuh yang akan jadi berubah gitu. Nah kan kalau kayak gini ya, ya habis ini kita absen, habis itu udah biar nggak overload. Nah, kan berarti kan kalau yang pertama 3 digit kan berarti kita punya 0001 sampai 111 kan. Kalau yang ini kan 4 bit berarti kita punya 16 kan. Yang ini kita punya 8. Di sini kita punya 16 kan. Dari segini sampai segini kan. Nah, berarti kalau kita punya ABCD nih, source-nya. Berarti kan A, B, C, D gitu kan.
Terus dia misalnya diurutin ya, misalnya D 0,4, D hilang gitu. Berarti kan nanti pas bikin DA, DB, DC gitu kan ya. Nah itu kan jadi berapa? Baru 6 kan? Padahal ini ada 16. Berarti iterasinya nambah lagi. Hilangin yang paling gede yang mana? Terus nanti jadi siapa lagi yang paling gede? Misalnya yang paling gede katakan si B ini. Berarti jadi B, BA, BB, BC, BD gitu. Sampai ya udah mencukupi untuk panjang total yang tersedia gitu. Itu kayak gini deh, misalnya kalian punya, gue punya wadah 3, lapar gak sih? Gue punya piring 3, wadah deh, wadah 3, gorengannya ada 3, ya udah gitu. Gorengannya 3 masukin ke 3 aja cukup kan? Gue punya wadah 4, gorengannya 3, ya udah masukin lebih 1. Gue punya wadahnya 10, gorengannya ada 3. Ah, bagi tuh gorengannya. Biar cukup di wadah-wadahnya. Bagi 2, bagi 3, bagi 4, atau bagi berapa. Pokoknya kelipatan 2. Supaya si wadah itu sebanyak mungkin tercukup terpakai gitu. Ngerti? Makanya sekarang makan nasi Padang kita. Udah ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Minggu depan saya bakalan ngejelasin lagi. Ini PR ya. Si Tunstaos. Jangan lupa dikumpulin sama tugasnya. Sorry. Sama catatannya. Nah, minggu depan tuh, nah ini lebih matematik lagi nih. Cuman yang saya pengen kasih tahu ke kalian tuh, Outcome tuh mata kuliah yang menurut saya paling sebenarnya nggak susah. Jadi kalian jangan sampai nggak lulus, ay. Ini tuh gampang banget gitu. Ya saya tinggal teliti-telitian aja. Nah, minggu depan tuh ini akan lebih matematik, tapi sebenarnya ini main sabar-sabaran sama teliti-telitian aja. Excel bawa semua bawa kalkulator bantuin ngitung. Jadi minggu depan tuh si yang arithmetic coding tuh lebih lebih ya namanya juga arithmetic gitu. Dia nanti kayak kita ngitung range untuk apa nyocokin posisi mana nih kita mau kasih nilai buat suatu simbol gitu. Oke? Oke, kalau ada mau pertanyaan boleh saya sambil absen dulu. Kita masukin dulu Iglesias dulu. Oh, lama. Jadi sejauh ini paling susah yang mana? Nggak susah ya? Yang paling, kalau saya sih paling rada hmm, golom sih. Golom mah agak, ya nggak susah, tapi so what gitu. Ya gitulah. Tapi pasti ada juga sih di soal nanti golom. Tapi nggak susah kan, tinggal ngitung kurang-kurangin sama dibagi-bagi aja. Kita absen dulu. Jangan lupa catatan dikumpulin. Tanggal perkuliahan adalah 23. Dua-duanya aja lah. Lalu ya, kok lama? Kok lemot di HP? Oke, ini udah.
Ya Allah, lama. Bentar ya. Nah, kita tuh minggu ke-6. Oh, taruh. Kan minggu ke-6. Prinsip dasar Hufman, kita udah duluan nih, udah ngerti kan? Oh, minggu 7, latihan dan studi kasus nih. Oh, minggu depan kemungkinan kita ujian ya. Kuis kayak kemarin. Kita lihat lah. Tapi kita tuh udah sampai, kok kita udah jauh-jauh amat ke Golem? Biarin aja lah ya. Kok ini variance extended? Mata kalian tambah jago nih. Arithmetic belum nih. Oh, enggak. Ini arithmetic, average length. Minimum variance. Oke, it's okay. Dah, aman-aman. Nanti saya kabarin di grup. Kalau misalnya besok ada minggu depan. Kuliah. Ini apa sih? Golem dan install. Kuliah. Absen dong. Tunggu dulu ya. Lah, kok gini sih? Chat. Bisik. Ada yang nggak ada suaranya. Partisipan. Ada berapa sih? Kita berapa? 22. Berarti dulu. Dan Nurholis mana? Dan Nurholis. Nggak ada. Hadir, Bu. Ada, Deng. Oke. Dan Nurholis ada. Raffi. Abirama. Hadir, Ibu. Oke. Denny. Adrian. Bu. Oke. Zoltan. Hadir, Bu. Oke. Irfan Reska Nugraha. Hadir, Bu. Oke. Salsabila. Hadir, Bu. Siap. Faris. Tadi kayaknya lihat deh. Ada, Bu. Ada. Faris ada. Oke. Muhammad Hamdi Syarif. Hadir, Bu. Kok lesu sih Hamdi? Makan dulu. Radit. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Rafaini. Zahra. Gak ada suaranya Rafaini. Zahra. Ginan. Hadir, Bu. Iya. Oke. Muhammad Fatihudin Al-Banjari. Hadir, Bu. Oke. Fandi Rifki Melani Saputra. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Naufal Cahya Ramadana. Hadir, Bu. Sip. Aksel ada ya, Sol? Hadir, Bu. Oke. Davi Zakwan. Hadir, Dav. Bu. Oke. Koris Faras. Bu. Ilsu. Semangat dong. Ilyas Mugni. Hadir. Ilyas lebih lemes lagi. Pusing nih mah. Harus dikasih susu. Hadi Nugroho. Hadi. Hadir, Bu. Rafa ini ya, tapi suaranya kecil Rafa ini. Hadi ada. Zarfin. Zarfin nggak ada. Iya sih, 21 ya. Harusnya. Bener dong harusnya. Oh, hadir 19. Zarfin keputus gitu. 19. Sama saya harusnya jadi 21. Kalau kalian ber-20. Ya kan? Zarfin nggak ada. Oke. Sip. Rafa ini Zara udah di absen. Semuanya udah. See you next week. Kalau misalnya minggu depan ada kuis lagi. Seperti biasa ya, open cam. Terus saya kasih waktu sejam lah. Nanti kita lihatlah soalnya. Segimana susahnya. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, udahan. PR nanti saya kasih di Google Classroom ya. Alright, thank you for today. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udahan deh. Kan nggak susah kan? Oke, bye-bye.
Thank you all. Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih Axel, Makasih, makasih makasih. semua. Bye-bye.